wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disiapkan buku siswa tema 4-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya. Silakan dibuka halaman 53. Baik, Usada mau minta tolong Zahra. Oh maaf, Zahra Al-Kausar itu siapa? Zaza ya? Zaza belum ada. Halaman 53, silakan dibuka. Naila aja. Baik, Mbak Naila. Silakan dibaca, ayo berdiskusi. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar banyak. Pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikan banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Iya, terima kasih Mbak Naila. Nah, anak-anak, seperti apa yang disampaikan Mbak Naila tadi ya, di bacaan kalian juga sudah menyimak ya di bukunya masing-masing. Nah, kita tahu bahwa ada 2 jenis sampan ya anak-anak ya, yang digunakan oleh nelayan. Nah, 2 jenis sampan ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, dan tentu memiliki dampak terhadap ekosistem perairan ya, ekosistem di laut. Apa misalnya kalau yang sampan yang tidak bermesin ya tadi ya, tidak bermesin, dia lebih ramah lingkungan ya anak-anak ya, lebih ramah lingkungan, tetapi tentunya bagi nelayan ada kelemahannya, nelayannya tidak bisa mengambil ikan di laut lepas dengan jarak yang jauh ya, karena itu tadi harus menggunakan layar ya, kemudian menggunakan sesekali menggunakan dayung ya, itu sehingga terbatas di situ. Nah, tapi kalau perahu motor ya kita bisa, atau kapal motor, kita para nelayan itu bisa ke laut lepas dengan jarak yang jauh sehingga mengambil ikannya itu bisa dalam jumlah yang banyak ya, lebih banyak ikan yang bisa diambil. Nah, kalau dulu untuk usaha kebawean itu pakainya perahu motor ya. Nah, jadi kalau dari Pulau Baweannya itu mau ke Pulau Gilinoko itu pakainya perahu motor. Nah, kalau yang usaha ke Surabaya itu di Kenjeran, nah Kenjeran Surabaya itu mau ngambil plankton ya. Plankton itu hewan-hewan kecil yang ada di laut ya. Tidak bisa dilihat oleh mata ya. Itu pakainya perahu layar anak-anak. Jadi bahkan pakai dayung ya, jadi dayung sendiri. Kalau usaha waktu ke Wonorejo juga sama. Di Surabaya itu ya, di hutan mangrove itu juga pakainya pakai perahu layar. Nah, tapi kalau yang usaha waktu ke Karimun Jawa, nah itu dari Pulau Menjangan kecil ke Pulau Menjangan besar itu pakainya perahu motor ya, karena di situ berbahaya ya, karena daerah laut lepas dan merupakan daerah penangkaran hiu dan lumba-lumba. Nah, kalau yang usaha ceritakan kemarin waktu usaha ke Teluk Penyu nyebrang ya, dari Teluk Penyu ke Nusa Kambangan itu juga pakai perahu motor ya, karena lautnya lumayan laut lepas. Nah, baik. Tadi sudah disimpulkan ya bahwa ada yang pakai mesin, ada yang enggak ya.
Lalu ada tadi menyampaikan ada yang namanya jaring ya. Selain sampan itu ada jaring. Sampan itu adalah perahu ya anak-anak ya. Perahu yang tradisional yang tidak pakai motor, tidak bermesin. Nah, kalau jaring itu nama lainnya adalah pukat ya. Pukat itu juga bermacam-macam anak-anak ya. Ada yang namanya pukat harimau. Nah, apa sih pukat harimau? Bukan pukat atau jaring yang digunakan untuk menangkap harimau, bukan ya. Tetapi pukat harimau itu adalah pukat atau jaring yang kotak-kotaknya atau lubangnya itu sangat kecil sekali ya. Sehingga kalau digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan itu ikan-ikan yang masih kecil, masih bayi-bayi itu ikut tertangkap juga anak-anak. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Menggunakan pukat harimau tidak diperbolehkan karena ikan yang kecil itu harus kita lepaskan agar dia bertumbuh dulu, agar dia berkembang biak dulu. Kalau dia sudah berkembang biak, sudah bertumbuh, baru dia sudah dewasa, baru kita bisa tangkap ya, agar tidak punah jenis ikan yang ada di Indonesia ini ya, di perairan kita. Nah, kalau kita pakai pukat atau jaring yang standar, maka lubangnya kan standar ya, ukurannya besarnya ya, sehingga saat digunakan untuk menangkap ikan itu, ikan yang besar-besar aja yang tertangkap, yang terjaring. Ikan yang kecil bisa lolos. Dari mana lolosnya? Dia lolos melalui lubang jaring-jaring itu tadi, atau lubang pukat yang lumayan besar ya. Nah, ada juga tadi dikatakan pakai bom. Nah, pakai bom anak ya, bom atau bahan peledak. Ini juga tidak diperkenankan ya, karena di perairan itu tidak hanya ada ikan-ikan anak-anak, tetapi ada juga biota laut yang lain. Misalnya seperti yang tadi sudah disampaikan, plankton. Itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kita itu kayak ngambil cuman airnya aja ya. Tapi nanti pada saat ya plankton temannya SpongeBob itu ya. pada saat di laboratorium itu kita amati menggunakan mikroskop ya, mikroskop elektron, itu baru kelihatan itu planktonnya. Ada dua jenis, ada zooplankton dan fitoplankton. Kalau zooplankton itu plankton yang mirip hewan. Kalau fitoplankton, plankton yang mirip tumbuhan. Nah, itu. Kemudian jadi Usada tadi dulu itu pulang bawa air laut ya. Ditanyai sama kakak-kakaknya Usada di kos-kosan itu ya, yang bukan jurusan biologi. Ngapain pulang-pulang bawa air laut? Loh, di air laut ini banyak planktonnya ya. Gitu. Nah, plankton yang di SpongeBob itu ya, itu benar-benar ada planktonnya. Nah, baik, selain plankton ada juga biota laut yang seperti tumbuhan anak-anak, seperti koral ya, batu karang, kemudian lamun atau seagrass ya, rumput laut. Nah, itu juga akan rusak, akan mati kalau kita menggunakan bom atau bahan peledak. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama ya. Di halaman 54, coba dibuka semua. Halaman 54, nomor 1. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Coba, apa ya? Kalau nelayan tradisional, berarti dia menggunakan apa untuk menangkap ikannya? Jaring. Terus apa lagi? Sampan, iya. Sampan dan jaring. Ustazah bantu di kolom chat ya. Nomor 2, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Halaman 54. Yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan apa? Bom. Bom kan nggak boleh anak-anak digunakan untuk menangkap ikan. Ya. Apa? Bagus. Nggak boleh, karena nanti merusak keseimbangan ekosistem ya. Nah, oke. Apa kalau nelayan tradisional tadi pakainya sampan atau perahu dan jaring? Kalau nelayan modern pakai apa ya? Tetap pakai jaring ya, pakai jaring dan pakai radar. Nah, radar itu anak-anak itu digunakan untuk mengetahui. Radar itu digunakan untuk mengetahui tempat di mana ikan-ikan itu kumpul anak-anak ya. Halaman 54. Nah, tempat ikan-ikan itu kumpul itu di mana? Nah, siapa yang pernah lihat Mancing Mania? Nah, kalau di TV ada ya namanya ya, Mancing Mania. Nah, kalau kalian biasa lihat Discovery Channel. Nah, Discovery Channel itu ada anak-anak ya, channel yang khusus untuk nelayan-nelayan modern ya, untuk mengambil ikan di laut lepas itu pakai kapal-kapal besar ya. Tapi mereka tidak menggunakan bom anak-anak. Mereka tetap ramah lingkungan ya. Mereka menggunakan radar. Nah, sebuah gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan di mana ya ikan-ikan kumpul ini ya. Nah, apakah di warung kopi? Apakah di perempatan? Nahkoda, seorang nahkoda yang mengemudikan kapal ya, mengemudikan kapal namanya nahkoda. Itu kalau mengemudikan kapal itu lihatnya radar anak-anak ya, bukan lihat nanti di depan belok kanan, belok kiri nggak ada belokan ya di laut lepas, apalagi perempatan lampu merah ya, tambah nggak ada. Nah, karena itu yang mereka lihat itu, mereka lihatnya itu radar anak-anak. Berapa derajat ke arah timur, berapa derajat ke arah barat kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian
Iya. Nah, radar ini digunakan untuk mencari di mana ikan itu ada. Misalnya, oh ikan ini pada jam segini banyak ngumpulnya di daerah barat sana. Maka meluncurlah kapal nelayan itu ke daerah barat itu. Lalu dijaring ya untuk menangkap ikan. Nah, itu. Kemudian nomor 3, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram berikut. Nah, dilihat anak-anak. Yang warna merah, lingkaran warna merah itu untuk nelayan tradisional. Sedangkan yang lingkaran warna ungu itu untuk nelayan modern ya. Nah, untuk yang lingkaran yang di tengah-tengah itu untuk persamaannya. Coba kita mulai dari persamaannya dulu ya. Nah, kita persamaannya berarti kalian tulis di lingkaran yang tengah ya anak-anak ya. Lingkaran yang tengah. Persamaannya apa sih? Siapa yang tahu antara nelayan tradisional dan nelayan modern? Pertanyaannya apa? Persamaannya apa? Kalau dia menangkap ikan dia pakai apa? Jaring. Iya benar. Sama-sama menggunakan jaring ya kan? Nah, lalu anak-anak selain sama-sama menggunakan jaring, tempat mereka sama nggak sih untuk menangkap ikan? Sama. Sama di mana anak tempatnya menangkap ikan? Di kolam pancing? Laut lepas. Di laut lepas, iya. Jadi menangkap ikan di laut. Nah, silakan ditulis di lingkaran yang tengah ya. Oke, sekarang kita ke lingkaran yang merah dulu. Nelayan tradisional, apa sih bedanya? Nelayan tradisional itu dibandingkan nelayan modern, terletak di mana bedanya? Kalau nelayan tradisional dia menggunakan apa menangkapnya? Perjalanan ke lautnya mereka menggunakan apa? Naik apa? Perahu. Perahu atau apa tadi? Sampan, iya, menggunakan sampan. Nah, selain menggunakan sampan, anak-anak, sampannya itu bermesin apa enggak sih? Tidak, iya, tidak bermesin karena tradisional ya kan? Nah, tidak bermesin. Lalu kalau tidak bermesin, butuh nggak beli bahan bakar? Tidak. Tidak, iya, tidak membutuhkan bahan bakar. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita ke nelayan modern. Oke, nelayan modern. Kalau tadi nelayan tradisional itu menggunakan sampan. Nah, kalau nelayan modern menggunakan apa? Ayo. Kapal. Kapal motor ya, atau perahu motor. Iya. Kalau menggunakan kapal motor atau perahu motor, bermesin atau tidak? Mesin. Bermesin, iya, bermesin. Kalau bermesin, apakah membutuhkan bahan bakar? Butuh. Iya, benar banget. Membutuhkan bahan bakar. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 4 ya. Menurutmu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Siapa yang tahu? Apa yang akan terjadi ya? Kalau semua nelayan itu pakai kapal motor atau pakai perahu motor, pakai perlengkapan modern, apa yang terjadi? Apakah ikan yang ditangkap itu dalam jumlah yang lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Kalau semuanya menggunakan kapal modern atau perahu motor ya, maka ikan yang ditangkap itu tentu dalam jumlah yang berlebih, dalam jumlah yang banyak ya, karena mereka bisa menuju ke laut lepas sampai jarak yang jauh dari daratan ya. Mereka juga memiliki radar, jadi mereka tahu di mana ya ini saat jam segini ikan-ikan itu lagi pada meet and greet ya, pada kumpul ya, mengadakan musyawarah ya. Nah, itu lagi di mana ya gitu. Nah, lagi gathering ya ikannya ya. Nah, kemudian kalau ikannya itu ditangkap dalam jumlah yang berlebih, maka apa yang akan terjadi anak-anak? Apakah mereka akan habis? Iya. Jadi beberapa jenis ikan tertentu akan punah, ya. Tuh. Lalu kalau beberapa jenis ikan tertentunya punah, apa yang terjadi pada ekosistem perairan? Tidak seimbang. Jadi ekosistem perairan itu akan menjadi tidak seimbang. Nah, nomor 5, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Bagaimana nak seharusnya? Tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Iya, boleh. Tidak menggunakan bahan peledak. Apalagi ya? Agar yang ditangkap itu benar-benar ikan yang umurnya sudah dewasa, menggunakan apa?
Tidak boleh menggunakan apa? Boleh menggunakan jaring harimau? Tidak boleh menggunakan pukat harimau ya. Kalau pakai kata harimau, pakai kata pukat, jangan pakai kata jaring ya. Nah, kalau jaring harimau nanti jaring yang digunakan untuk menangkap harimau ya. Tapi kalau pukat harimau itu adalah jaring yang ukuran lubangnya itu sangat kecil ya. Nah, lalu anak-anak apakah kalau menggunakan kapal motor atau perahu motor itu kan menggunakan bahan bakar ya? Apakah ada kemungkinan bahan bakarnya itu akan bocor? Ada. Ada ya, kalau bahan bakarnya bocor apa yang terjadi, Nak? Meracuni, betul. Akan mencemari ya, mencemari laut, mencemari perairan. Lalu kalau lautnya tercemar apa yang terjadi? Dan akan mati. Iya, biota lautnya akan mati. Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya, bisa dilakukan oleh nelayan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga ya. Yang ketiga adalah memastikan bahwa kapal motor itu tidak bocor bahan bakarnya. Jadi seringkali dicek ya, sama kalau kalian atau mama papa kalian punya motor, punya mobil kan harus sering diservis ya anak-anak ya, dicek. Nah, itu sama, kapal motor juga sama, perahu motor juga sama seperti itu. Nah, di halaman 55 itu ada gambar anak-anak ya. Ada gambar bom ikan. Nah, nelayan yang menggunakan bom ikan. Lalu ada gambar juga nelayan yang menggunakan perahu layar ya. Kalau yang bom ikan itu dia menggunakannya sampan ya. Lalu yang satunya yang menggunakan pukat harimau itu menggunakan perahu layar. Nah, sepertinya itu kapalnya udah agak besar ya. Jadi udah pakai motor sepertinya itu ya, kapal motor. Nah, ada pertanyaannya itu, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jawabannya apa? Tidak setuju, betul sekali. Tidak setuju. Jelaskan apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Oke, jika menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Kenapa anak tidak setujunya? Karena? Ikan dalam yang tertangkap ukurannya yang bagaimana? Kalau pakai pukat harimau. Sangat kecil. Kecil aja yang tertangkap. Yang kecil dan yang besar. Ya, semua ukuran ya. Jadi karena jika menggunakan pukat harimau, ikan dalam ukuran kecil hingga dewasa akan ikut tertangkap. Nah, lalu jika menggunakan bahan peledak apa yang terjadi, Nak? Mencemari laut. Atau bom ikan? Selain mencemari laut, apa? Menghancurkan habitat ikan. Iya, betul sekali. Ada mencemari laut, kemudian menghancurkan apa tadi habitat ikan ya. Selain habitat yang dihancurkan apa lagi? Karang. Apa? Dan apa? Membunuh biota laut, ya kan? Nah, biota lautnya baik dari yang kecil maupun yang besar semua terbunuh ya, Nak ya. Bisa mati semua ya. Jadi tadi lamun atau rumput lautnya juga mati, terumbu karangnya rusak ya. Lalu ikan-ikannya juga mati semua ya, baik yang kecil maupun yang besar itu. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis ya. Kita masih sampai di halaman 55. Nah, Rabu pekan depan akan kita lanjutkan lagi ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.